pertama, ada di antara kita ketika kerja misalnya, ketika kerja tiba-tiba adzan berkumandang, kita katakan sudahlah, ntar aja sholatnya, ini juga ibadah, ini juga ibadah, sholatnya ntar aja. Ini bagaimana? Apakah murtad? Bukan, ini bukan murtad, karena dia itu bukan meremehkan ibadah. Kalau dia meremehkan, buat apa sholat, itu bisa murtad. Buat apa sholat? Apa-apaan itu sholat? Tetap aja sholat, nggak sholat tetap aja kita harus kerja untuk biar makan. Nah ini orang meremehkan sholat atau ingkar kewajiban sholat. Kalau cuma mengatakan ntar aja sholatnya, ini juga ibadah, itu nggak sampai murtad, karena dia nggak ada unsur peremehan ibadah. Lain halnya kalau dia nggak mau sholat, kerja, udahlah nggak perlu sholat, ini aja cukup, kerja juga ibadah. Kita tanya dulu, dia ngatakan nggak sholat itu kenapa? Apakah masih meyakini wajib sholat atau sudah nggak meyakini wajib? Kalau dia masih meyakini itu wajib, tetap dia masih muslim, cuma dosa dia karena nggak sholat, fasik. Namun jika dia meyakini nggak wajib sholat, nggak apa-apa nggak sholat, yang penting ini juga ibadah, meyakini nggak apa-apa nggak sholat, maka dia murtad. Makanya penting sekali, maka penting kita dulu dalam majlis taklim. Karena nggak sadar seperti itu bisa murtad, keluar dari Islam. Ibadah itu kan ada tempatnya masing-masing. Contoh gini, ada berkumandang, ya sudahlah, baca Quran terus, sholatnya ntar aja lah, kan bukan tempatnya, ada tempatnya. Kita orang yang cerdas itu memposisikan sesuatu sesuai dengan tempatnya masing-masing, sesuai dengan waktunya masing-masing. Contoh gini, kita jumpa orang, ada orang jatuh dari motor, kita tengok luka parah yang jatuh tadi, kita lihat dia senyum, kita, kenapa kamu senyum? Kan ibadah senyum. Itu bukan tempatnya, memang bener senyum adalah ibadah, tapi bukan tempatnya. Sekarang tempatnya kita nolong dia, bukan malah senyum, sedih kita. Ada orang meninggal dunia, keluarganya datang senyum, gimana kabarnya? Meninggal ya? Kok senyum kamu? Bukan ibadah, senyum ada hadisnya, bukan tempatnya. Kita nampaknya sedih juga. Ini pun sama, memang nyangkul, dagang juga ibadah kalau diniatkan buat cari nafkah, buat nafkah istri, anak, buat beribadah jadi ibadah. Tapi ada tempatnya, adzan ya tinggalkan dulu, sholat dulu berjamaah. Ada tempatnya masing-masing. Kalau belum bisa, minimal kita sadar ini saya salah, ini selesai. Itu paling minimal. Ya Allah, harus semangat saya berjamaah ke masjid, tapi belum bisa saya tanggung. Ya sudah, ya Allah ampuni hamba ya Allah. Sudah, ada kesadaran. Kalau kita bela diri ini serepot, nggak akan berubah selamanya kalau harus seperti itu. Kalau bela diri, sadar ya Allah ini salah saya, belum bisa saya. Sadar, kita sadari dulu. Memang nggak dosa, tapi rugi besar kita. Ada orang gitu, ini juga ibadah, kerja itu nilai ibadah kalau memang buat ibadah nantinya, ya kan? Kalau buat ibadah kan ada orang nggak mau sholat, nggak mau ibadah, kenapa? Ini juga kerja ibadah kok, capek ke dagang di pasar, bertani, ini juga ibadah. Tapi nggak mau ibadah, nggak mau sholat, merasa cukup dengan kerja tadi, alasan mencari nafkah adalah ibadah. Itu seperti orang gini, beli pakaian. Buat apa beli pakaian ya Pak? Dipakai. Orang beli pakaian, setelah ada pakaian dipakai, buat dipakai. Ini ada orang punya pakaian, sudah ada pakaiannya, tapi nggak dipakai. Orang nggak waras itu, nggak waras. Kerja itu buat ibadah. Ya sekarang datang waktu sholat, ya sholat itu ibadah. Prakteknya, yang kita harus yakin, kita kerja mati-matian, banting tulang, peras keringat dari pagi sampai malam, dari pagi lagi, itu tidak akan menambah jatah rezeki yang sudah Allah takdirkan buat kita. Kita mau kerja terus sampai nggak berjamaah, sampai nggak sholat sekalipun, itu tetap kalau takdirnya miskin ya miskin. Tetap aja rugi dua kali kita. Jadi urusan rezeki sudah ada ukuran masing-masing, sudah Allah takdirkan si fulan rezekinya sekian.
Jadi kita ke sawah, kita dagang itu bukan mencari rezeki, bukan. Kita itu menjemput rezeki, menjemput, bukan mencari, sudah ada ukurannya, hanya menjemput. Gak boleh ada keyakinan kalau gak kerja nanti makan apa, itu salah besar itu. Urusan makan itu rezeki dari Allah. Saya ini tugas saya hanya kerja, kenapa kerja? Melaksanakan perintah Allah, selesai itu udah. Yang kedua tadi masalah God kafani